kulantaran make rasa naon sabab ieu alam nu dicecingan kurang teh indung naon cenah indung jadi kuningan teh naon indung saha indung urang taneuh saha indung urang cai saha indung urang angin saha indung urang panan poe eta indung urang indung naon nu ngakandung naon ngakandung eusina rasana cintana syariatna di indung urang pan urang teh asalna tinu saripatina pan ieu asal sumber daya urang teh taneuh cai angin panan poe kulantaran taneuh cai angin panan poe eta manusia hayang balik ka indung urang Jakarta hayang balik ka indung urang Surabaya hayang balik ka indung iraha cirina sanajan imahna ngajentul jangkung luhur kolam renang aya salon aya tempat gym aya kamar mandina lega kamar tidurna gede ruang tamuna gede korsina aralus anger sia Sabtu Minggu masing alapruk barali ka gunung jeung ka laut buktina sing alapruk ka Kuningan lalumpatan di Kuningan aya naon aya gunung saha gunung indung maneh tinu indung maneh jadi naon eta jadi sirah cai jadi angin jadi hawa jadi kahirupan baralik ngan kade ulah make teuing bising siga puncak kunaon make teuing pan urang teh menang tiis teh ti gunung tinu tangkal ulah tangkalna dituaran ulah sirah caina di saeuran ulah cul dog tinggal idul ulah sabab naon atuh ari indung sia diruksak mah engke jatih ka ciri kujunti leungit ciri ilang cara nu aya ukur bugangna engke naon aya karuksakan lamun karuksakan naon mawa sangsara jeung balangsa naon sababna engke nu rentul sisi gunung urang Jakarta urang dieu cai ge teu kabagean. Pernahkah kalian merasa ada sesuatu yang besar sedang bergulir, tapi semuanya tampak diam di permukaan, seolah ada naskah tua yang sedang terbuka, bab demi bab, tanpa kita sadari. Para karuhun, leluhur Nusantara, pernah menyampaikan pesan, bukan sekedar dongeng, tapi ramalan tentang zaman edan, zaman di mana yang benar akan tampak gila, dan yang gila justru dipuja. Tapi mereka juga menyebut akan datang Satria Piningit, seorang pemimpin sejati muncul dari kerakyatan, membawa keadilan di tengah kekacauan. Dan kini, tahun 2025, banyak yang mulai bertanya, apakah ini saatnya ramalan itu terbukti? Apakah sosok yang mereka sebut sebagai KDM adalah bagian dari takdir itu? Di video ini, kita akan mengupas semuanya dengan nalar, dengan rasa, dan dengan kisah. So, tetap tonton video ini hingga akhir. Let's go. Sahabat Keramat Wali, kalau kita bicara soal ramalan, banyak yang langsung membayangkan hal mistik dan tahayul, atau sesuatu yang sulit diterima akal. Tapi di tanah Nusantara, ramalan bukan sekedar ramalan. Ia adalah pesan waktu yang diwariskan lewat hati, bukan sekedar kata. Ia adalah wejangan dari para leluhur yang disebut karuhun. Siapa para karuhun itu? Karuhun bukan hanya sekedar leluhur dalam arti biologis. Dalam budaya Sunda, karuhun berarti mereka yang telah mencapai kecerdasan jiwa dan kesucian rasa. Mereka adalah orang-orang yang hidup selaras dengan alam, dengan batin yang tajam dan mata hati yang terbuka. Mereka bukan raja atau pejabat, tapi penjaga harmoni antara manusia, alam, dan sang hayang. Dalam kearifan Sunda, dikenal istilah Tritangtu Dibuana, manusia, alam, hayang, yang harus seimbang agar dunia tetap lestari. Nah, karuhun Sunda membaca zaman bukan lewat buku, tetapi lewat gerak awan, aliran sungai, bisik angin, dan mimpi. Mereka menulisnya secara halus dalam pantun, tembang, dan naskah daun lontar, atau bahkan kode simbolis dalam gerakan tari dan ukiran batu. Dalam pantun Sunda Buhun,
terdapat syair yang berbunyi, "Langit jagat kacida remukna, tan katinggal nu leres, tan katinggal nu salah. Nu digugu lain nu jujur, tangtu bakal aya nu datang, ngalempengkeun lampah nu lempeng." Artinya, jika dunia sudah sangat rusaknya, tak terlihat lagi mana yang benar, mana yang salah, yang dipercaya bukan yang jujur, maka akan datang seseorang yang akan meluruskan jalan yang bengkok. Nah, adapun Ratu Adil dan Sang Piningit dalam pandangan Sunda dikenal sosok Satria Pinandita, yaitu seorang pemimpin yang tak hanya kuat secara lahir, tapi juga memiliki kesucian batin dan tuntunan roh karuhun. Ia bukan orang yang tampil mencolok, justru ia tersembunyi. Disebut dalam beberapa manuskrip sebagai Sang Siliwangi Anyar, yakni keturunan spiritual dari Raja Agung Pajajaran yang akan muncul saat rakyat Sunda, bahkan Nusantara, berada di titik nadir. Dulu, para karuhun menyampaikan ramalannya lewat isyarat alam dan mimpi. Mereka percaya bahwa langit tenyarios, tapi masihan tanda. Artinya, langit tidak bicara, tapi memberi tanda. Dan tanda itu sedang kita lihat sekarang. Bencana datang silih berganti, pemimpin berguguran karena moral, rakyat semakin pekat terhadap kebohongan, dan di tengah kekacauan muncul sosok-sosok yang menggerakkan hati tanpa banyak bicara. Apakah ini pertanda? Coba kita renungkan. Apakah zaman ini, tahun 2025, adalah saat di mana pesan karuhun mulai terkuak? Mungkin saja saat ini kita tidak sedang mencari pemimpin, tapi sedang mempersiapkan diri untuk dipimpin. Karena dalam pesan karuhun Sunda, nu jadi ratu lain nu dipilih ku suku, tapi nu dipilih ku waktu jeung rasa semesta. Artinya, yang menjadi ratu bukan yang dipilih oleh suara, tapi yang dipilih oleh waktu dan rasa semesta. Sahabat Keramat Wali, kadang tanda itu tidak datang dengan suara keras, tapi muncul lewat getaran halus yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tenang dan mata batin yang terjaga. Sejak 2023 hingga sekarang, banyak dari kita mungkin mulai merasa aneh, bukan takut, tapi resah. Seolah ada sesuatu yang perlahan-lahan bangkit dari tidur panjang, perubahan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Sebagian bilang ini cuma kebetulan, tapi para karuhun sudah mengingatkan sejak ratusan tahun lalu. Nah, adapun tanda-tandanya akan terlihat lewat alam dan manusia. Yang pertama, pergeseran geopolitik global dan ketegangan dunia. Mari kita lihat ke dunia luar. Apakah ini cuma dinamika biasa atau benar-benar zaman bergerak? Amerika makin kehilangan kendali atas dunia. China bersiap jadi kekuatan dominan, tapi juga dilanda kegelisahan dalam negerinya. Rusia menekan batas Eropa, dan Timur Tengah pecah kembali dengan darah dan ambisi agama. Perang sekarang bukan lagi adu senjata semata. Perang hari ini adalah perang opini, perang digital, perang nilai. Dan Indonesia diam-diam jadi rebutan. Dari nikel di Sulawesi, tambang emas di Papua, rempah di Maluku, sampai spiritualis di tanah Jawa. Semuanya jadi magnet baru dunia. Kenapa dunia modern menoleh ke Nusantara? Karena disinilah letak kunci energi zaman baru, kata beberapa spiritualis. Karena poros kekuatan dunia akan bergeser ke timur, kata ramalan tua dari India, Tibet, dan bahkan Serat Joyoboyo. Dan dari timur itu akan lahir sosok yang membawa keseimbangan dunia. Lalu, kedua, fenomena alam. Dulu, jika gunung meletus, orang panik. Sekarang, orang mulai bertanya, apa maknanya? Alam sudah berbicara, bahkan berteriak lewat gunung-gunung yang aktif beruntun, seolah ada energi yang terdesak keluar. Lalu, banjir bandang di tempat yang tak pernah banjir sebelumnya, gempa di tanah-tanah keramat, dan gerhana yang jatuh tepat di hari-hari pusaka. Langit pun berubah. Di banyak tempat, orang melaporkan langit terlihat kemerahan saat senja. Bukan biasa. Ada pula yang mencium aroma tanah yang menyengat, tanda perubahan bawah bumi. Dalam kearifan karuhun Sunda disebut, nalika alam ceurik, manusia kudu eureun, eureun tina karep, tuluy nyawang jero hatena sorangan. Artinya, saat alam menangis, manusia harus berhenti dari nafsunya, lalu menengok ke dalam hatinya sendiri. 3. Perubahan suasana batin rakyat. Dulu orang mengejar kemewahan, tapi sekarang
kita lihat gelombang berbeda. Ramainya konten tentang kesadaran, meditasi, dan energi leluhur. Orang biasa mulai bicara tentang frekuensi jiwa, garis takdir, dan alam batin. Kembali ke budaya lokal, mempelajari kembali aksara kuno dan nasihat-nasihat karuhun. Nah, sekarang diskusi spiritual bukan cuma di gunung, tapi ramai di internet. Bahkan banyak yang bilang, kenapa tiba-tiba banyak yang merasakan panggilan ke tempat-tempat keramat. Inilah tanda ketiga yang para karuhun sebut sebagai ngelmu rasa mulai nyambung antara sesama manusia. Ada sesuatu yang bergerak, tapi bukan dari luar, melainkan di dalam. Gerakan batin rakyat biasa yang diam-diam merindukan kebenaran sejati. Lalu keempat, sosok yang muncul KDM. Dan dari perubahan ini, muncul satu nama yang banyak disebut, dibicarakan, bahkan diramalkan. KDM. Siapa dia? Ia muncul lewat getaran. Namanya disebut dalam mimpi para sesepuh. Namanya beredar diam-diam tapi menyentuh banyak hati. Jejaknya ada di komunitas kecil, desa terpencil, tapi juga ruang-ruang kontemplasi kota. Ia tidak berbicara banyak, tapi kata-katanya seperti punya nyawa. Ia tidak mengangkat tangan, tapi orang-orang bergerak karena terinspirasi. Ia tidak berteriak, tapi kehadirannya terasa. Beberapa menyebutnya Sang Piningit, yang lain menyebut duta dari karuhun. Dan ada pula yang bilang dia hanyalah rakyat biasa yang dipilih oleh waktu. Nah, terkait semua itu, yang jelas banyak yang merasa kehadirannya bukan kebetulan. Ia seperti puzzle terakhir dari pesan yang telah disampaikan oleh para leluhur. Beberapa tetua adat bahkan berkata, KDM itu bagian dari naskah yang belum dibuka. Ia tidak datang membawa kekuasaan, tapi ngamumule rasa, yaitu membangkitkan kesadaran dan nilai luhur yang selama ini terkubur. Jadi, semua ini kebetulan? Sekarang coba kalian pikirkan baik-baik. Dunia makin kacau, alam mulai berubah, rakyat makin sadar, dan muncul satu sosok yang tak biasa. Semua ini cuma kebetulan atau memang waktunya sudah datang? Apakah ini zaman peralihan? Apakah kita benar-benar sedang menyaksikan awal dari nubuat besar? Mungkin kita sedang hidup di saat yang kelak akan dikenang sebagai zaman pancerobah, yaitu saat poros zaman mulai bergeser. Dan jika benar begitu, maka semua ini bukan sekedar berita. Ini adalah panggilan. Panggilan untuk bangkit dan bersiap menjadi bagian dari gerakan semesta yang tak bisa dihentikan. Sahabat Keramat Wali, coba kalian bayangkan, kalau benar ini adalah masa perubahan besar, masa yang pernah diramalkan oleh para leluhur kita, maka pertanyaannya bukan lagi siapa Ratu Adil, tapi apa peranku dalam semua ini? Mungkin kalian bukan seorang pemimpin, mungkin kalian bukan orang terkenal, tapi sejarah selalu mencatat perubahan besar dimulai dari hati yang sederhana. Lihat bagaimana rakyat biasa bangkit dari keresahan, saling bantu, dan saling sadar. Mereka tidak menunggu diselamatkan, mereka mulai bergerak dari dirinya sendiri. Bisa jadi kitalah bagian dari gerakan tanpa nama, yang dulu cuma disebut dalam naskah kuno sebagai rakyat yang akan sadar pada waktunya. Mereka tak punya pangkat, tapi punya kesadaran. Mereka tak mencari kekuasaan, tapi membawa harapan. Apa kalian juga mulai merasakan dorongan itu? Perasaan bahwa aku harus berbuat sesuatu meski kecil. Itu bukan sugesti, itu suara jiwamu. Dan bisa jadi itulah panggilan zaman. Karena pada akhirnya yang dinanti bukan satu orang, tapi kebangkitan kesadaran. Dan mungkin kamu, kita semua adalah bagian dari misi besar itu. Sahabat Keramat Wali, ramalan bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijadikan cermin. Ketika tanda-tanda mulai tampak, ketika gejolak di luar terasa makin nyata, itulah saatnya kita menengok ke dalam diri. Mungkin benar kata para karuhun, zaman akan berganti bukan karena kekuatan senjata, tapi karena kesadaran manusia yang bangkit. Dan kamu, ya kamu yang menonton ini, bisa saja termasuk dari mereka yang sudah terbangun lebih dulu. Coba renungkan, apakah ini hanya kebetulan, ataukah memang waktunya sudah tiba? Apakah kita sedang berada di ambang zaman baru yang sudah dinubuatkan para leluhur? Kalian yang memutuskan.